Sorry, tadi ada orang yang nelpon. Jadi orang yang menyelam tidak akan pernah sedih hanya karena tak menggunakan sepatu. Karena itu fala tabhath mimman thamilat ru'usuhum an dalilin. Oke. Fala tabhath, maka janganlah membahas engkau mimman terhadap orang, tentang orang thamilat yang telah mabuk ru'usuhum apa kepala mereka an dalilin terhadap dalil. Wa ma amruka birrafi man tamazzaqat malabisuhum. Wa ma amruka, dan apa persoalanmu birrafi dengan membenahi liman bagi orang tamazzaqat yang telah tercabik-cabik malabisuhum apa pakaian-pakaian mereka. Musa, sesungguhnya enggak ada gunanya kau menggunakan dalil bagi orang yang sudah mabuk itu loh. Misalnya ini enggak boleh, ini enggak sopan, dalilnya ayat ini, dalilnya enggak ada gunanya. Jadi mereka itu sudah melampaui segala dalil. Bahkan mereka itu yang termabuk-mabuk itu merupakan bagian dari dalil itu sendiri. Jadi, janganlah engkau membahas tentang orang yang sudah mabuk, tentang orang yang sudah melampaui dalil-dalil itu. Karena itu ya, kalau orang sudah mengalami perkara-perkara rohani itu, sesungguhnya tidak memerlukan dalil. Karena pengalamannya adalah realitas dari dalil-dalil itu sendiri. Tidak memerlukan dalil. Dalil itu dibutuhkan bagi orang-orang yang masih ragu. Karena ragu, maka ditunjukkan, ini loh dalilnya. Nah, itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbebaskan dari keraguan, untuk apa dalil-dalil itu? Ikuti saja orang-orang yang sudah kadung terfokus total kepada Allah Ta'ala itu. Ikuti saja. Tidak membutuhkan dalil-dalil. Terus, apa urusanmu Musa? Untuk membenahi orang yang karena saking cintanya, saking tergila-gilanya kepadaku, maka telah sobek pakaian mereka. Orang kepada pakaian sendiri itu sudah enggak urus kok. Sobek macam-macam udah enggak urus, fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa urusan mau memperbaiki mereka itu? Kau mau belikan baju ini dipakai, enggak ada hubungannya udah. Orientasinya itu tidak ke sana. Orientasinya itu murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak terhubung dengan perkara perlu atau tidak perlu terhadap dalil. Dan enggak terhubung ke sana lagi. Karena itu wa millatul usyak, adapun agama para pecinta, munfasilatun ialah terpisah angkulil adyan, dari seluruh agama. Jadi agamanya para pecinta itu terpisah dari seluruh agama yang ada. Nah ini ya, orang mungkin baru bisa paham. Aku bukanlah Majusi, aku bukan Nasrani, aku bukan Yahudi, aku bukan Islam dan lain semacamnya itu. Itu salah satu puisi Maulana Rumi. Nah yang dimaksud seperti itu. Artinya agamanya itu adalah agama cinta. Formalitasnya ya Islam maksudnya. Tapi agamanya itu adalah agama cinta. Agama yang sudah mempertemukan antara Maulana Rumi itu dengan Tuhannya. Agama yang menjadikan beliau itu menumpahkan puluhan ribu sajak tanpa memiliki maksud untuk menjadi penyair. Agama yang telah menjadikan beliau itu termabuk-mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama yang ungkapan-ungkapannya itu menjadi kebutuhan dan makanan bagi para malaikat. Jadi Maulana Rumi kan bilang begini, sesungguhnya tidak ada apapun yang paling kubenci selain puisi. Cuma bagaimana lagi, malaikat-malaikat datang kepadaku dan mengatakan, bacalah puisimu, bacalah puisimu. Puisimu adalah makanan bagi kami para malaikat. Itu loh. Jadi kita gerakkan ke sana, walaupun entah seberapa apa yang kita dapatkan. Gerakkan hati untuk memiliki kefokusan itu. Gerakkan hati untuk tersentuh dengan api cintanya itu. Gerakkan ke sana. Melalui riyadhah demi riyadhah, latihan rohani demi latihan rohani. Nanti ke sana.
Fa madhabul usyaq wa millatum, maka adapun madhabnya para pecinta, wa millatum dan agama itu mereka huwallah, ialah Allah. Agamanya itu Allah, itu loh. Agamanya itu Allah. Madhabnya itu Allah, agamanya Allah. Jadi ketika ditanya oleh malaikat, agamu apa? Allah, bisa bingung malaikat itu. Agamanya Allah. Itu yang disebut dengan istilah Ibnu Arabi, adinu bidinil hub. Aku beragama dengan agama cinta. Nah, kalau orang agamanya itu sudah agama cinta, maka orang ini akan memiliki energi berlipat-lipat dibandingkan dengan orang kebanyakan. Karena cinta itu bisa menjadikan kekuatan berlipat-lipat. Karena cinta itu mendatangkan kepedihan sekaligus kebahagiaan tak terkira-kira. Jadi agamanya itu adalah agama Allah. Jadi madhabnya dan agamanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala belaka. Apa agamamu? Allah agamaku. Makanya kalau di dalam dewannya Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj itu begini. Kafartu bidinillahi wal kufru wajibun alayya wa indal muslimina qabihu. Aku kufur dengan agama Allah. Dan kufur itu wajib bagiku. Sementara untuk orang-orang Islam itu buruk. Jadi maksudnya kufur dengan agama Allah itu untuk menyatakan agamaku itu Allah itu sendiri. Gitu loh maksudnya. Sebab agama itu bagi Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj itu kan sarana. Nah, ketika masih ada sarana, ada wasilah, ada perantara, kan masih ada jarak. Nah, itu maksudnya. Dia ingin mengatakan, aku tidak memerlukan jarak itu. Aku melintasi jarak itu. Karena itu kemudian, adanya jarak itu, ku ingkari. Bukan itu yang ku sembah. Bukan itu yang ku sembah. Jadi, adinu bidinil hub. Istilah Ibnu Arabi. Istilah Al-Hallaj, kafartu bidinillah wal kufru wajibun. Aku kufur kepada agama Allah dan kufur itu wajib bagiku. Wa indal muslimina qabihun, kufur itu buruk bagi orang-orang Islam. Dilintasi, dilewati itu. Fa illam yakun anal yaquti khatmun fala ba'sa. Fa illam yakun, maka jika tidak ada alal yaquti atas permata khatmun apa stempel, fala ba'sa, maka tidak masalah. Jadi ya kalau jelas-jelas permata, jelas-jelas emas, enggak usah stempel, tulis emas, enggak ada perlunya itu. Wong realitasnya memang emas kok itu. Realitasnya itu memang emas. Ibaratnya seperti itu. Jadi ketika realitas itu utuh sebagai suatu kemurnian, maka tidak dibutuhkan adanya merek dan stempel. Enggak dibutuhkan. Jadi sudah realitas. Nah kalau kebanyakan manusia termasuk kita mungkin ya, agamanya banyak agama stempel. Perilakunya ya enggak. Akan kebanyakan biasanya begitu. Jadi Islam, tapi tak mencerminkan keindahan Islam itu. Nah, kita sedang ikhtiar untuk tidak dibelenggu oleh adanya stempel seperti itu. Wal ishqu, adapun itu cinta, fi bahril huzni, di dalam lautan kepedihan, la yakunu, ialah tidak ada hazinan, ialah kesedihan itu. Jadi walaupun sedih ya, walaupun sedih. Cinta itu berada di dalam lautan kesedihan, itu bukan kesedihan. Karena itu penderitaan cinta itu berbeda dengan penderitaan segala sesuatu yang lain. Kalau penderitaan cinta itu adalah kenikmatan. Semakin tinggi derita seseorang, semakin mendalam derita seorang dalam cinta, berarti semakin mendalam pula kebahagiaannya. Jadi cinta itu betul-betul membingungkan dan menjadikan 100 akal itu bisa kebingungan lantaran cinta. Kenapa? Contohnya saja, ketika orang makin sedih dalam cinta, di saat yang bersamaan makin bahagia pula. Hanya dalam cinta yang tidak ada batas antara kesedihan dan kegembiraan. Kesedihan itu sebutlah sebagai kegembiraan. Kegembiraan itu sebutlah pula sebagai kesedihan. Tidak masalah. Itulah kesedihan yang betul-betul didambakan. Orang yang sudah dikeprok, dipukul,
ditindas oleh kesedihan cinta, tidak ingin sembuh dari adanya penindasan cinta itu sendiri. Karena itu dalam istilah yang lain Maulana Rumi menyatakan, ayo Saki, antarkan lagi kepadaku minuman yang memabukkan itu, antarkan lagi kepadaku. Semakin aku mabuk dengan minumanmu, semakin berlipat-lipat pula kecerdasanku. Jadi mabuk di dalam cinta itu adalah mabuk anggur rohani. Mabuk yang mendatangkan kepedihan sekaligus kegembiraan. Di dalam cinta tidak ada dualisme. Tidak ada dualisme. Penderitaan, kebahagiaan nggak ada. Itu dimiliki oleh orang-orang yang sadar. Karena itu seorang pencinta menyatakan, ketika aku sadar, aku tenggak segala sesuatu. Ketika aku mabuk, biarlah terjadi apapun yang akan terjadi. Jadi, buat apa kita menyaksikan dengan bab ini ya, adanya gambaran orang-orang yang sudah total untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya itu. Total. Totalitas yang melampaui kebanyakan akal sehat. Melampaui kebanyakan akal sehat. Di zaman yang seperti sekarang ini, bagaimana kita bisa membayangkan, bagaimana kita bisa mengusahakan agar diri ini memiliki kehusukan yang kontinu kepada Allah Ta'ala di luar ibadah-ibadah mahdoh itu. Bagaimana ketika kita tidur, langsung yang pertama kali connect dengan kita itu adalah Allah Ta'ala. Bagaimana ketika kita bekerja, menekuni profesi apapun, tetap yang ada di hadapan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah terbentuk dalam diri kita, maka agama kita itu itulah yang disebut dengan agama Allah. Wa millatul asyaq wa madhabuhum wallah. Agama para pecinta, mazhab para pecinta adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Oke ya. Semoga kajian-kajian kita seperti ini senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manfaat dalam kehidupan kita, juga keluarga kita. Juga kita berdoa moga-moga negeri kita ini Indonesia senantiasa dalam damai, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pandemi Covid-19 ini juga segera dilenyapkan, disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.